Ini doa kami Tuhan, untuk setiap kami boleh menjadi bejana Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi ini anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan juga hadir bersama kami. Tuhan siap memberkati kami dari awal sampai akhir. Terpujilah Tuhan, kami sudah menyembah memuji Tuhan, karena memang Kau Allah yang layak terima pujian kami. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang diagungkan. Dan saat ini kembali kami mau bawa hati kami Tuhan, untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bicara buat kami, tegur kami, nasihati kami. Dan kami mau belajar bukan saja mendengar tetapi melakukan. Allah Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami, menolong. Sehingga sungguh kami menjadi bejana untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan, di dalam satu nama yang luar biasa, kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat worship leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system yang sudah menolong kita untuk masuk lebih awal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala Wati yang sudah mengizinkan saya ada untuk melayani. Dan terima kasih buat semua pengerja. Senang bisa kembali ada di dalam rumah Tuhan. Dan siang ini adalah kali kedua dalam ibadah. Tadi pagi saya sudah melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika kami menyiapkan kebenaran firman Tuhan, pastinya kami berdoa kepada Tuhan. Kami minta Tuhan menuntun ya seperti apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada jemaat. Ya sudah barang tentu juga ketika minta tuntunan Tuhan dan amin, saya nggak dengar langsung Tuhan bilang ya, hai Timothy, sampaikan dari Mazmur. Waduh kalau dengar suara audible gitu, saya nggak nyampaikan firman Tuhan, udah mati mendadak mungkin gitu kan. Tetapi ada acap kali kami coba memutuskan dengan hikmat Tuhan, dituntun, kami ambil bagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah pagi ini saya diberkati sekali secara khusus. Untuk itu saya bilang sama Pak Marco yang tadi pagi nemanin, barusan Pak Marco izinin saya deh, saya mengulang firman Tuhan yang tadi pagi. Pak Marco bilang silakan seturut kehendak Tuhan. Apa sih yang tadi pagi saya sampaikan? Kenapa saya mau sampaikan begini saudara. Tadi pagi waktu saya turun dari eskalator, saya dengar lagu yang dinyanyikan oleh worship leader, itu lagu yang pertama tadi. Pujilah aku Tuhan. Lagu itu saya catat. Lagu itu saya catat, memang saya persiapkan nanti setelah khotbah saya mau nyanyi lagu itu. Jadi saya kasih lihat Pak Marco catatannya, Pak Marco nih. Nah, artinya apa? Wah saya dikonfirmasi oleh Tuhan. Saya sendiri diberkati. Amin. Ya, nah itu salah satu berkat yang saya terima sebagai pembicara. Tuhan juga memberi konfirmasi. Ya hanya melalui lagu tetapi itu menjadi salah satu tanda. Baik, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dan pagi ini lebih banyak kita membahas kepada satu tokoh rohani yang luar biasa yang kita kenal dipakai Tuhan, Raja Daud. Saya mulai dari Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang kedua. Terima kasih kepada multimedia. Saya tidak bawa PowerPoint-nya tapi saya minta tolong untuk ditampilkan beberapa ayat. Mazmur 143 ayat 2 berkata, janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Ini adalah ungkapan Raja Daud dalam doanya kepada Tuhan. Di mana dia menempatkan dirinya dalam satu posisi bahwa memang tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Dan betul-betul tidak layak sebetulnya kita mendapat kasih anugerah Tuhan. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan dia mengakui sebab dia katakan sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Amin. Saya coba beri headline-nya, nobody perfect. Tidak ada yang sempurna kecuali
Sang Raja kita, Yesus Kristus. Amin. Untuk itu kita tidak berhak menghakimi satu dengan yang lain. Karena tidak ada yang sempurna. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyadari kalau kita tidak sempurna, di satu sisi itu baik sekali. Karena apa? Karena ketika kita menyadari ketidaksempurnaan, kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Amin. Ya bukan rendah diri, tapi rendah hati. Karena memang mengakui kita tidak sempurna. Kita banyak kekurangan. Ya kita tidak lebih baik dari A dan B. Dan itu membuat kita rendah hati. Ya, dan orang yang rendah hati pasti diberkati oleh Tuhan. Seperti tokoh ini, Raja Daud. Sekalipun kita tahu Raja Daud di dalam pembacaan firman Tuhan, dia adalah orang yang sempat juga jatuh dalam dosa, bahkan di dalam dosa yang begitu luar biasa. Namun Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan salah satunya oleh karena dia selalu terbuka di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kekurangan, itu baik karena kita akan menjadi orang yang rendah hati. Namun sayangnya ada banyak juga, bahkan lebih banyak orang yang tahu kekurangannya tetapi dia coba menutup-nutupinya. Dia coba berpura-pura untuk menjadi sempurna. Dia coba berusaha sedemikian rupa, dia tutupi dengan berpura-pura untuk menjadi kelihatannya baik. Dan inilah awal daripada kehancuran. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Marco yang menceritakan bagaimana pelayanan dalam Komsel. Ya, ujung-ujungnya ketika ketemu dengan teman-teman yang datang di dalam Komsel, ya bercerita, ya ditelusuri ya awal-awalnya ada banyak orang hari-hari ini jatuh di dalam kesulitan ekonomi dan apa saja merembet oleh karena mereka tidak bisa menerima keberadaannya dan mereka coba hidup dengan berpura-pura. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup yang penuh dengan kepura-puraan ini itu membuat capek kita. Capek. Istilahnya setiap hari kita harus pakai topeng. Ya, topeng A kita ganti dengan topeng B. Ketemu dengan C kita mesti pakai topeng ini. Mungkin saudara pernah lihat di televisi, ya ada hari-hari ini ada seperti American Got Talent, ya ada talenta-talenta yang diperlihatkan, ada pertunjukan di mana orang bisa tukar baju sedemikian cepatnya, tahu ya, tiba-tiba dia pakai baju apa, dia balik badannya langsung berubah, dia balik badannya lagi langsung berubah. Pernah lihat itu? Ya, wah memang sih kalau bisa begitu enak ya. Ketemu si A brut berubah, ketemu si B brut berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sayangnya dunia menerima, dunia setuju untuk kepura-puraan itu. Ya, bahkan berpura-pura atau basa-basi menjadi kebiasaan untuk bersosialisasi dan bertoleransi. Jadi memang dunia sepertinya menyodorkan untuk saudara dan saya hari-hari ini hidup di dalam kepura-puraan. Saya percaya Tuhan tidak berkenan. Amin. Tuhan tidak mau. Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan yang menyelidiki hati, dia mau anak-anaknya tampil seperti apa adanya. Dan hidup di hadapan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Kita nggak perlu capek hidup seperti itu. Mesti nggak tahu bawa stok topeng berapa banyak. Untuk berpura-pura. Untuk berpura-pura saudara. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang hidup di dalam pengunjung daripada akhir zaman. Ya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kemarin kita dengar berita tentang Israel yang menyerang Iran, belum selesai dengan kasus Gaza, belum selesai dengan Houthi, tapi udah panjang, nggak tahu lah. Tetapi firman Tuhan bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang
sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Berpura-pura itu artinya. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 5 ini menekankan di mana ibadah pun dipakai untuk berpura-pura. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Pura-pura rohani bisa di sana. Pura-pura punya agama ada di sana. Secara lahiriah mereka lakukan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hari-hari ini seluruh agama yang ada sedang terjadi. Kalau saya pakai istilah kita, kebangunan rohani. Oh, di mana-mana terjadi pergerakan pertumbuhan seperti ini. Ibadah dilakukan penuh di mana-mana. Agama apapun. Tapi firman Tuhan mencatat. Hanya dilakukan secara lahiriah. Bukankah ini juga berpura-pura? Saya percaya pagi ini tidak ada yang datang dengan berpura-pura. Kita datang mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Tapi di sana banyak pura-pura datang. Sebab kalau enggak diancam sama yang di sebelah. Bertiga kali lu gak nemenin gua lo ya. Kali ini lo enggak, lo tahu sendiri. Jadi datang. Kan gak enak dilihat orang. Gitu, gak ke gereja. Jadi semua kita pakai untuk berpura-pura. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tidak suka. Tidak suka di dalam hidup kepura-puraan. Tuhan tidak mau ini terjadi dalam hidup kita. Dan poin ini seringkali menghambat pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan rencana Tuhan yang Tuhan rancangkan dalam hidup anak-anaknya. Tuhan tahu kok segala keberadaan saudara dan saya. Katakan amin. Dia tahu kok. Ya, ibadah, dia tahu nih. Saudara datang dengan motivasi seperti apa dia tahu. Tapi saya percaya orang yang datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tuhan berjanji dia pasti ditemukan. Dan dia juga mau menemukan saudara dan saya. Dan dia siap memberkati. Ada beberapa gereja, tadi tidak di sini, worship leader suka tanya, apa kabar saudara? Dan saya suka dengar jawabannya sepertinya semangat benar. Mereka serentak jawabnya apa? Luar biasa. Seakan-akan, saya setuju kalau luar biasa itu adalah Allah yang kita sembah. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Tapi kalau ditanya gimana Tuhan kita luar biasa itu tepat. Tapi kalau ditanya apa kabar saudara. Kan tidak perlu selalu jawab luar biasa ya. Ibu apa kabar? Baik ya. Kalau baik ya baik. Tapi mungkin kan ada yang datang apa kabar? Aduh Kak Marco bokeh gitu ya. Bisa nggak? Ada yang bokeh datang, nggak punya uang. Ibu hati puji Tuhan. Jemaat semuanya diberkatin. Dan pura-pura. Karena ada yang kaya pura-pura miskin. Ada yang miskin. Ada tuh. Tapi kalau ditanya apa kabar saudara bisa jawab kan. Saya sakit om. Bisa nggak? Bisa. Tidak selalu luar biasa. Bahkan Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhannya luar biasa, iya pasti Tuhan itu luar biasa. Tapi seringkali, terus katanya, apa sih luar biasa? Orang lagi sakit,
Yang ngomong aja luar biasa. Apa alasannya? Kan kalau nggak orang nggak tahu, orang pikir kita nggak rohani, gitu. Jadi supaya rohani tetangga sebelah tahu. Luar biasa, oh ini orang percaya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup menjalani dengan cara seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa adanya. Memang sulit menghadapi kehidupan hari-hari ini. Di mana tadi saya katakan justru dunia menyodorkan. Dunia seakan-akan memang mengharuskan kepura-puraan itu terjadi. Saya harus ngaku nih, tadi pagi udah ngaku lagi sekali. Mudah-mudahan ntar saya tanya ada yang nemenin saya. Dan biasanya kalau udah pulang di mobil saya suka dimarahin sama istri. Biasanya pulang dari pesta. Di pesta itu kadang-kadang ada stall ya, ada apa gubuk-gubuk makanan. Di mana ada 1-2 gubuk tuh makanannya enak. Setuju ya? Terus kita kepengen lagi karena memang enak. Cuman nggak diambil. Terus di mobil baru saya ngomong, aduh tuh sotonya enak banget tuh kayaknya ya kan. Pasti istri saya bilang, jaim kan? Ya kan istri saya bilang, pasti kan? Ya kan nggak berani ambil kan? Kenapa sih nggak ambil? Ambil aja. Toh yang bikin pesta juga nggak marah kalau saya ambil 2 kali, betul nggak? Amin. Bapak Ibu ambil 2 kali, jangan berkali-kali ya. Berkali-kali kesian yang lain yang undangan. Tapi mestinya makan. Tapi saya suka jawab gini, nggak enak ah. Oh nanti orang lihat apa, apalagi pendeta. Apa hubungannya pendeta sama soto enak? Tapi seringkali mungkin begitu. Ada yang begitu? Mau padahal tapi aduh nggak enak terus dengan segala alasan. Puji Tuhan di sini nggak juga ada ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau gitu kan rugi sendiri gitu kan. Ya kan? Kenapa nggak ambil? Emang enak. Dia bilang gitu. Kamu yang di sana ambil nggak? Enggak Mi. Oh itu ambil aku apa 2 kali? 2 kali? Iyalah nggak apa-apa lah pokoknya jangan berkali-kali pokoknya enak kan boleh gitu. Nah mungkin itu yang salah satu bilang bahwa saya khususnya pura-pura. Apalagi ada teman-teman pendeta diundang lain. Masa mundar mandir ngambil makanan. Biasanya kan keren ya kan. Makannya juga dijaga ya. Jaga suapannya gitu pura-pura. Kalau di rumah kalau ini cangkemnya bagus gitu. Jadi hidup penuh dengan kepura-puraan. Tuhan tidak mau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat Roma 5 ayat 8. Betapa ruginya kita, Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini ya, ada di depan. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menerima kita apa adanya bahkan dalam keadaan berdosa. Memang dunia menyodorkan untuk kita bisa berpura-pura, untuk kita bisa pakai skincare banyak-banyak mungkin. Entah apa saja. Karena memang ketika seseorang tahu kelemahan kita, tahu kekurangan kita, maka itu akan menjadi alat mengintimidasi saudara dan saya. Betul? Ketika orang mau tahu ada kelemahan saudara, ada sesuatu yang kurang dari kita, maka itu akan dipakai oleh lawan kita menjadi sasaran tembak untuk menjatuhkan kita. Dan untuk itu kita berusaha sekuat tenaga menutupi kelemahan yang ada. Entah dengan cara apa. Tadi sempat bicara bagaimana orang terjerat kepada pinjol. Saya juga ada jemaat. Waduh kalau saya dengar, saya juga bingung. Utangnya 12 juta. Kenapa ujung-ujungnya bisa jadi 78 juta? Kayaknya saya sekolah kalkulatornya 5 juga gak bisa kehitung tuh. Dari 12 juta, 78 juta. Belum lama baru berapa bulan. Dan hari-hari ini memang seperti itu. Belum lagi
Belum lagi yang bilang, ya om, nggak enak om. Ya kan, selama ini ditraktir, jadi sekarang gantianlah saya yang traktir. Saya tanya, mampu nggak? Ya kan, ya enggak sih mestinya. Ya kalau enggak bilang sama teman-teman, bro sorry ya, gue ikut nih ikut, tapi nggak bisa neraktir, bisanya ditraktir. Tapi gengsi kadang-kadang ya, gengsi dong masa nggak pernah bayar, dibayarin terus. Tapi memang nggak punya, nggak bisa. Belain gengsi, selama plastik belum tipis, gesek terus. Kemudahan-kemudahan untuk memperlihatkan saudara dan saya ada dalam satu posisi dunia sedang menawarkan. Tidak pikir panjang lagi. Dan terus menerus hidup seperti itu. Menutupi kekurangan karena malu. Kita lupa sebagai anak kita punya Bapa yang maha tahu keberadaan kita. Bahkan Tuhan sedang izinkan mungkin hari ini saya belum punya mobil, saya hanya bisa naik motor. Ya sudah naik motor sampai waktunya Tuhan akan kirim mobil sesuai kebutuhan kita. Amin. Tetapi oleh karena gengsi, oleh karena sesuatu alasannya, apalagi kemudahan yang ada. Saya bilang sama Pak Marco, waktu saya harusnya beli motor remaja, saya harus bawa uang cash, Nggak ada uang DP, dulu juga belum ada DP. Jadi pakai cash, bayar, gedebuk, bawa motor. Di zaman itu motor 6 juta, 7 juta. Puluhan tahun yang lalu. Sekarang, terserah nanti aja lah bayaran. Yang penting punya berapa? Punya berapa Pak? 500.000 sama KTP. Pulang bawa. Kan beda, gengsinya udah beda ya kan. Apalagi ada punya teman yang sombong dulunya karena punya motor, kita belum. Sekarang punya, kita gas gedean di depan rumah dia ya kan. Reng. Lo lihat nih gue udah punya motor, cicil sama terserah, usra nantilah. Kumangke orang Jerman bilang. Ujung-ujungnya apa? Debt collector datang. Jadi dia marah, jangan selalu salahin debt collector. Saudara berani komitmen utang, tapi ngemplang. Saudara yang punya pabrik, yang punya toko motor mau nggak kasih kredit terus nggak bayar? Saya bilang kok berani kredit, udah pakai aja mau paling pulang kampung, anggap aja ini ongkos ke kampung katanya pakai motor baru. Jadi ya udah terpulang nggak bisa bayar, mau sita aja, ambil paling hilang uang muka, begitu saudara. Wah jadi hanya mementingkan diri, kepentingan untuk menampilkan sesuatu yang beda. Anak Tuhan di tempat ini tampil apa adanya. Di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kok. Tuhan mengerti. Nanti kita lihat Daud seperti apa sehingga Daud disayang, disukai oleh Tuhan. Saya pinjam nama aja, tadi ceritanya lain, ada Acong. Ya. Namanya Acong, kalau ada yang bersama nama maaf. Acong ini punya kelemahan ya di dalam berbicara. Tapi dia tahu bahwa seperti firman Tuhan katakan tidak boleh makan kalau kau tidak kerja. Jadi dia mau kerja. Nah dia mau kerja yang paling gampang adalah melamar menjadi marketing salesman. Ya, dia melamar saudara Acong ini ya melamar untuk jual buku. Karena cuma satu niatnya mau kerja, mau dapat sesuatu dari dia bekerja. Tapi saudara waktu dia ngelamar dia diketawain. Dibully habis-habisan si Acong ini sama yang lain. Kenapa? Karena memang mempunyai kelemahan tubuh, mempunyai kelainan gitu. Ya, dari cara bicaranya dia tidak seperti saudara dan saya yang lancar, tapi dia gagap. Kayak Ajis gagap gitu. Apa gitu kan. Tiga gitu. Apa mau milih mau jualan buku saudara. Ya dibully dong sama yang lain. Tapi saudara tahu
Sejak dia bertekad mau jualan, mau bekerja dengan segala keberadaannya. Minggu pertama, Acong memecahkan rekor. Dia melakukan penjualan paling banyak. Wah, lihat, teman-temannya nggak bisa. Dia bilang, lu nggak mungkin, udah percuma dah lu, katanya. Orang mulut gagap begitu. Tapi Acong percaya diri. Dia mau usaha, dia nggak lihat, dia tidak terintimidasi. Ditanya saudara, kenapa Acong bisa jualan sampai laris begitu? Dia jawabnya gitulah. Ya, intinya dia tawarkan saja. Tapi setiap kali dia tawarkan, dia cuma ngomong gitu, ini bagus. Saya ceritakan sedikit gitu kan. Nah, waktu dia tawarin orang mau ceritain sedikit, orang nggak mau saudara. Sedikitnya bisa berapa jam. Jadi lebih baik, ya udah nanti saya baca sendiri, beli aja dah. Sepertinya memang kita mentertawakan, tetapi ketika seseorang mau menerima keberadaannya, mengakui keterbatasannya, dan tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, bekerjalah, sebab dari bekerja kau makan. Tuhan sanggup berkati. Katakan amin. Amin. Nah, dia tidak bisa berpura-pura lain, dia tidak bisa melakukannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak beberapa bagian dari kehidupan Daud yang memperlihatkan bagaimana Daud sangat terbuka kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16. Dari ayat 5 sampai 7, kemudian 10 sampai 13. Diawali dari Samuel, Nabi Samuel datang ke Isai, ayahnya Daud, ya, untuk mengurapi salah satu anak Isai. Diawali seperti ini. Ya, firman Tuhan berkata, jawab Isai, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini jawab Samuel. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Nabi Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini Eliab kakaknya Daud. Ayat ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebuah peristiwa di mana waktu Samuel mau mengurapi anak Isai, Daud tidak ditampilkan. Artinya apa? Sejak awal Daud sudah dibully. Sejak awal Daud disingkirkan. Tetapi tokoh ini betul-betul luar biasa. Nanti kita lihat selanjutnya. Ayat 10 sampai 13. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya itu tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang busuk. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 13, ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya sederhanakan. Daud dibully, Daud disingkirkan,
Daud tidak mendapat hitungan terakhir karena memang dia menjadi pengembala domba yang dombanya sangat sedikit. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin ada banyak orang ketika dia disingkirkan, kemudian dia berhasil, Daud akhirnya jadi raja. Pasti dia balas dendam ya. Dulu lu ya, gua gak pernah dianggap lu, tapi sekarang mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau kita baca nanti terus Daud tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Karena memang dia menyadari, dia bisa terima, ya oke lah. Kalau hari itu, ya memang dia tidak masuk hitungan manusia. Dia anak paling kecil, pengembala domba pula, kakak-kakaknya prajurit, badannya besar, dia terima. Amin. Nah, penerimaan ini yang sulit juga terjadi dengan diri kita masing-masing. Seringkali kita tidak bisa terima. Kita rasa saya harusnya seperti itu. Saya harusnya ada di lingkungan itu. Saya harusnya terus. Tapi Daud ketika menerima keberadaannya, dia disukai oleh Tuhan. Dan bukan oleh Isai saja. 1 Samuel 17 ayat 28 dan 33. 1 Samuel 17 ayat 28 dan 33. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang?" Ini datang ke medan pertempuran. "Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor?" Rupanya memang dia pengembala yang sederhana, cuma 2-3 ekor. Bagaimana dia bisa masuk hitungan? "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Waktu itu Isai menyuruh Daud mengirim makanan untuk kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Kemudian ayat 33. "Bukan saja dari keluarga dilecehkan, tetapi dari Saul sang raja. Tetapi Saul berkata kepada Daud, 'Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia itu siapa? Orang Filistin, Goliat itu sejak dari masa mudanya telah menjadi, ini kan aneh. Bukan memberikan semangat, ayo deh maju Daud. Malah dikatakan engkau tuh bukan tandingannya, engkau belum pernah jadi prajurit. Sedangkan lawanmu itu udah dari masa mudanya udah jadi prajurit. Itu kan seperti membesarkan musuh. Tapi Daud tidak marah, saudara. Daud tidak marah. Justru Daud menerima, namun di balik itu dia tahu dia disertai oleh siapa. 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37. Ini jawaban Daud. 1 Samuel 17 ayat 36-37. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Ini jawaban Daud kepada Saul. "Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ayat 37. "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud menerima keberadaannya. Daud tidak perlu berpura-pura hebat. Kehebatannya waktu dia ceritakan singa dan beruang pernah ditaklukkan, itu bukan pura-pura. Itu sebuah kenyataan karena Allah yang menyertai. Amin. Kalau hari ini kita sedang hidup dalam keadaan apapun, ingat pertolongan Tuhan. Ingat kebaikan Dia yang menyertai kita. Dari tahun lalu, lewati COVID, masuk tahun yang baru ini, lewati bulan lepas bulan. Saudara dan saya tidak perlu berpura-pura, tetapi meyakini Allah tetap ada bersama saya. Allah ada di pihak saya. Allah yang pernah menolong saya dulu, Allah yang tidak berubah.
Keadaan bisa berubah. Situasi bisa berubah. Apa saja bisa berubah. Tapi ingat, Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Dan itu menjadi andalan Daud. Dia tahu dengan siapa dia berjalan. Sehingga dia tidak perlu pakai topeng. Dulu belum ada lagunya. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Ada lagi satu lagu. Ah, ini jadul banget kita kan. Dunia ini. Nah, itu seumur sama kita. Ya kan? Orang lawas ketahuan. Dunia ini panggung sandiwara. Lagu itu dibuat seringkali karena memang kenyataan hidup. Berpura-pura, sandiwara, sok baik, ketemu orang shalom, shalom. Begitu keluar gak ada orangnya, lipstiknya, bajunya, dasinya, semua diomongin. Ya apa iya? Di sini enggak. Nun jauh di sana. Karena di sini suka yang baik-baik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 dulu, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini tulisan Daud. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dulu udah ada USG saudara. Jadi zaman sekarang jangan sok-sokan modern katanya. Dulu udah ada tuh, ada rekaman. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Ini ucapan syukur Daud tentang keberadaan dirinya. Aku bersyukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara dan saya syukuri hari ini gak usah tanam benang. Gak usah nge-gym lama-lama, mahal. Udah terima aja badannya segitu ya segitu. Gak usah ditarik sini, ditarik sana. Kalau pesek ya terima kasih, amin. Sebab tidak bisa disebut mancung kalau tidak ada yang pesek. Jangan sombong mancung. Terima kasih sama yang pesek. Karena dia pesek saya jadi disebut mancung. Jangan sombong kalau jadi orang yang lebih punya. Sebab dia disebut kaya karena ada yang kurang mampu. Jangan malu karena kita hitam. Karena gak bisa dia disebut putih kalau tidak ada yang. Tapi kita kan gak mau terima. Gosok terus, skincare. Pokoknya poles. Apa yang ngelotok balik lagi, ngelotok lagi. Bersyukur. Kan capek hidup pura-pura. Ya apa iya? Iya. Saya pasti, sekarang udah enggak sih. Karena saya udah tinggal berdua. Dulu saya suka protes. Anak saya 3, cewek semua. Istri 1 kan. Boros bener saudara pengeluaran saya. Itu dandanan saya bilang beli lipstik yang tahan dong 2 bulan gitu. Emang duduk rame-rame lama setengah jam. Ayo telat nih, mas tunggu bentar. Saya maunya kalau pulang jangan dibersihin. Betul? Udah mau tidur dielap, dibersihin. Iya. Besok begitu lagi, saya bilang pakai aja yang 2 bulan awet. Ini maaf ya, ini joke, tidak anti dengan dandan. Tapi saya percaya, saudara tampil apa adanya. Ya jangan tebal-tebal.
Cantik kok. Karena cantik kita buat Tuhan, amin. Dunia tawarin untuk pura-pura. Semua pura-pura. Ganjel sini, ganjel. Pokoknya ganjelan banyak benar. Bapak Ibu, Daud tidak tuh. Daud bersyukur. Dia tahu keberadaannya. Karena dia tidak sanggup untuk berpura-pura. Dan ketika saudara melakukan ini, saudara akan hidup ke dalam keberkatan. Saudara sedang menghargai Sang Pencipta, Allah yang dahsyat. Allah, saudara tidak pakai topeng. Saudara harus terus berpura-pura, tidak. Saudara harus bisa bereskan ketidakharmonisan. Ada banyak kepura-puraan di dunia ini. Pura-pura akur suami istri. Kalau ke gereja dia gandengan. Nggak bisa saudara, beresin dulu, itu pura-pura. Karena kalau pura-pura nggak pernah beres, pulang gereja berantem lagi ya kan. Dia bilang, kenapa sih lu pegang gue lama bener tadi gitu. Karena lagi mau pegangnya sedang pura-pura. Jangan lama pegangin dompet, udah giran makan udah habis ya kan, nungguin siapa bayar, sering gitu kan. Ada yang sibuk begitu, kan ngapain hidup begitu. Udah aja nunjuk sekali, sorry ya gue gak bayar dulu kali ini, habis perkara. Lega tuh langsung, beban hilang. Terserah ada yang mau bayar, dia hitungan, tapi kita udah ngaku. Tapi malu dong kalau ngaku gitu. Ya kan? Nah saudara, jangan, ayo hidup jangan dengan pura-pura. Hidup di hadapan Tuhan untuk bisa terbuka. Yang terakhir, apa yang Daud kerjakan? 1 Samuel 17 ayat 38 sampai dengan 39. 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Setelah Daud mau tampil perang, lalu Saul mengenakan apa? Baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah kepadanya, baju kebesaran perang. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Ini pedangnya Saul. Kemudian ia berusaha atau berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kita sering kali lihat lukisan-lukisan di mana Daud sedang mengalahkan Goliat. Ada beberapa lukisan yang menggambarkan Daud tidak pakai baju perangnya Saul. Daud hanya ada yang saya lihat sekedar buka baju, badannya kotor, kemudian hanya dengan sekedar celana cawat mungkin, tapi ada ketepel di tangannya. Gambar-gambar seperti itu, lukisan itu yang memperlihatkan Daud. Kenapa? Karena ayat ini memberitahu memang Daud tidak pakai perlengkapan yang diberi Saul. Dia mau tampil apa? Adanya. Karena dia tahu yang menyertai jauh lebih besar. Jauh lebih hebat. Jauh lebih keren. Jauh lebih segala-galanya. Tapi kalau kita belum tentu ya. Kegedean pakai aja ya kan. Betul? Amin saudara. Kalau kira-kira Donald Trump ketemu saudara, dia bilang, nih aku kasih jam tangan. Tapi kemudian jam tangannya kayak beker ini nih gitu. Jam dinding. Pakai gak saudara? Pakailah ya. Segede apa juga kita pakai tuh. Kan orang supaya lihat, lu yang benar aja pakai jam tangan. Oh gak apa-apa. Yang dia kasih lihat, siapa dong yang ngasih? Ya kan? Kan sering kali yang kita lihat yang ngasih. Pakai tas yang mahal kan bukan tas deh. Mau lihat mereknya apa. Iya. Makanya dia tambah diiklanin itu merek. Mereknya yang mau ditempel. Daud tidak. Kenapa? Kalau dia pakai dia nggak menang. Itu beban dalam peperangan buat dia. Dan seringkali hidup kita tidak berkemenangan. Karena memikul beban yang seharusnya kita tidak pikul. Dan kita kenakan hanya untuk berpura-pura. Hanya untuk tampil beda.
Oh pakai dong yang ngasih, siapa dong? Siapa dong? Daud bilang aku belum pernah mencobanya, aku belum pernah mencobanya. Coba lihat kejadian berapa banyak hari ini kecelakaan mobil yang dikendarai oleh ibu-ibu. Dia nggak latihan dulu, dia nggak coba dari mobil yang sederhana, yang tidak terlalu kenceng, tapi kebetulan dapat mobil yang bagus, yang powernya besar, main pakai aja. Bingung injak pedalnya, yang mana gas, yang mana rem. Akhirnya apa? Kecelakaan. Coba dulu dong, coba. Dan hidup bersama Tuhan. Tuhan bilang mari berjalan denganku. Aku tuntun step by step. Aku akan bawa engkau sampai waktunya dan rencana Tuhan digenapi. Amin. Tidak perlu maksakan diri. Tidak. Dan untuk itu Daud menjadi catatan di dalam Alkitab. Sekalipun dia pernah jatuh di dalam dosa yang menjijikan, yang menakutkan. Namun dia tetap dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup terbuka di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, ini benar-benar terakhir, tidak pura-pura. Ini terakhir. Mazmur 139, ayat 23 dan 24. Karena ini lagu yang tadi dinyanyikan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Daud berkata apa? Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, keterbukaan di hadapan Tuhan sangat dibutuhkan. Datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Minta ampun kepada Tuhan. Seringkali beban hidup ini semakin berat karena saudara harus berjalan dengan kepura-puraan. Kalau Tuhan belum izinkan sesuatu terjadi, tidak bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin jemaat. Iya. Mari berjalan seturut apa yang Tuhan mau. Kita adalah ciptaan yang hebat. Kita istimewa di mata Tuhan. Nggak perlu rasa rendah hati, rendah diri. Karena tidak lebih baik, nggak pakai baju yang lebih baik. Nggak ada seperti ini itu. Ada pasangan keluarga yang ribut karena istrinya nggak mau pakai baju yang sama. Minimal kalau pesta 2 kali aja dia pakai. Coba. Tapi jadi ribut. Buat apa? Ini contoh gitu. Dan sama dengan para pokoknya semua. Mari sama-sama. Bangun hidup di hadapan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau dan apa adanya saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari pemuji, kita akan akhiri ibadah ini. Saya ajak untuk menyanyikan sekali lagi. Dan biarlah ini menjadi doa saudara dan saya. Di hadapan Tuhan pagi ini. Kalau ada kepura-puraan, kalau ada yang ditutup-tutupi dalam hidup ini. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hidup di dalam kepura-puraan. Saya mau seperti apa adanya yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan memberkati. Kita nggak janjian ya, karena kita nggak pernah ketemu ya. Kita nggak pura-pura kan, jadi bener kan? Nyanyi dah. Mari bangkit berdiri. Aku cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana,
kali Tuhan, cobalah aku, di hadapan Tuhan kami terbuka. selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan yang dikasih Tuhan, Mazmur mengatakan Allah bertata di atas pujian. Ketika Allah bertata, Tuhan menyediakan berkat yang besar. Ada seringkali kita tidak bisa bebas, lepas menyembah Tuhan. Mengatakan aku cinta padamu Tuhan. Karena kita tahu ada kepura-puraan masih. Tapi ketika saudara bereskan, saudara minta ampun kepada Tuhan. Saudara tidak hidup di dalam kepura-puraan. Saudara tidak jadi orang yang munafik. Saudara hidup seperti apa adanya. Saudara menyembah Tuhan. Dan Dia akan hadir untuk memberkati saudara. Katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk Merdeka di di hadapan tahta. Bebas di hadapan Aku Tuhan. muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami mau pulang dengan kelegaan dari Tuhan. Karena tidak ada yang disembunyikan. Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan tahu seberapa adanya kami. Kami bersyukur karena kami tidak hidup atas nilai dari orang. Tapi Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Tuhan tahu keadaan kami. Seperti itu juga kami akan datang kepada Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami tidak mau berpura-pura. Kami bisa berbohong kepada sesama, kepada banyak orang. Namun kami tidak bisa sembunyikan itu daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, insiafi kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Menghidupinya dari hari ke hari. Sehingga berkat Tuhan turun. Seperti Tuhan memberkati Raja Daud. Berkat yang sama turun atas setiap kami. Yang hidupnya berkenan, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih memberkati segenap sidang jemaat Tuhan. Semua yang melayani pagi ini. Mau berdoa secara khusus buat Ibu Gembala.
Tuhan yang pakai. Tuhan beri kemampuan. Kami tidak sanggup, kami tidak mau pura-pura. Waktu kami lelah, kami mau bilang kami lelah. Waktu kami capek, kami bilang juga mau capek. Karena di sana Tuhan turun tangan, memberi kekuatan. Tuhan yang menopang segalanya. Berkati seluruh pengerja di tempat ini. Seperti apa adanya mereka, di sana berkat Tuhan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Aminnya nggak pura-pura kan? Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Colek dulu kiri kanan, bilang jangan pura-pura. Haleluya, terima kasih buat sharing firman yang luar biasa, Pastor Timothy. Dipakai Tuhan semakin dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu saudara, tiba saatnya kita memberi. Kita akan memberikan persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberi lewat amplop persembahan yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara. Kemudian masukkan di kotak persembahan sebelum pintu keluar, ada di belakang. Atau Bapak Ibu Saudara yang mau memberi juga lewat transfer rekening BCA-nya ada di layar Bapak Ibu Saudara atas nama GBI Mangga 2. Karena dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam deribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi, Bapak Saudara boleh tundukkan kepala sekali lagi satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh hidup dalam ketulusan firman Tuhan, bukan dalam kepura-puraan. Terus ajar kami banyak hal, jangan pernah berhenti Tuhan. Supaya kami ditemukan tidak bercacat dan bercela menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga memberkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Timothy Sastra di dalam nama Yesus, biar hikmat, marifat, urapan, pewahyuan yang baru melimpah buat hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati keluarganya, pekerjaan, pelayanannya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan pakai. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar juga adalah kehormatan buat kami, boleh menabur di ladangnya Tuhan. Izinkan kami boleh memberi yang terbaik Tuhan. Biar apa yang boleh kami persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap memberi bersama saya katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, sambil kita dengarkan pengumuman. Haleluya. Baptisan di tempat ini Bapak Ibu Saudara, di gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa ambil formulir di belakang sama Cilingling. Bapak Ibu Saudara bisa ambil formulir, boleh isi dulu yang memang punya rencana untuk dibaptis. Waktu baptisannya akan diinfo lebih lanjut. Jadi di tempat ini di lantai 12 kita akan ada baptisan. Jadi persiapkan saja, nanti waktunya akan diinfo lebih lanjut Bapak Saudara. Haleluya. Perpanjangan dan pembangunan gereja kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak sama-sama jemaat Tuhan untuk menabur di tempat ini. Nomor rekeningnya ada di layar Bapak Ibu Saudara atas nama GBI Mangga 2 untuk perpanjangan gereja kita di tempat ini. Bulan ini atau bulan depan Cimeli? Bulan depan. Jadi masih ada waktu sama-sama kita menabur untuk perpanjangan gereja kita di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian hari Rabu ini Bapak Ibu Saudara tanggal 18 ada menara doa di tempat ini. Bukan dikhususkan hanya untuk pengerja saja, tapi jemaat Tuhan mari sama-sama kita berdoa buat bangsa, buat gereja Tuhan, buat tahun penuaian kita di tahun ini. Sama-sama kita berdoa 6:30 malam di tempat ini. Sama-sama kita ambil bagian untuk kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian ini acara spesial buat kaum wanita, kaum ibu-ibu yang masih muda juga boleh ikut, yang penting perempuan. Jadi wanita-wanita hebat diundang untuk beribadah, disertai dengan fellowship yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 21 jam 6 sore. Tempatnya bukan di tempat ini tapi di Hotel Ibi Styles, Jakarta, Gajah Mada. Itu di lantai 2. Ada game seru dan hadiahnya luar biasa. Peserta dikenakan biaya 50.000. Bisa langsung ke Cieliana
atau mungkin ya mau transfer atau cash, itu terserah, tapi biayanya hanya 50.000, bisa ke Cialena langsung kasih cash atau dengan transfer juga mungkin bisa. Jadi jangan ditunda-tunda, segera karena tanggal 21 sebentar lagi. Dress code-nya bebas, sopan dan rapi. Jadi buat para suami, bapak-bapak, istrinya dianterin buat datang ke acara ini. Betul ya Bu? Bapak-bapaknya boleh nganterin atau ikut juga boleh, tapi duduknya di belakang. Takut ketuker acara, hah? Di luar, di dalam. Oh iya. Bukan saya yang bilang, Pak Iwan. Jadi sama-sama para kaum wanita, kaum ibu, wanita-wanitanya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hari Sabtu 21 Juni jam 6 sore. Datang sama-sama untuk beribadah di Ibadah Women to Christ dan fellowship di Hotel Ibi Styles, Gajah Mada, lantai 2, jam 6 sore. Puji nama Tuhan, ada lagi? Tidak ada. Tiba di penghujung ibadah kita pagi siang ini, Bapak Saudara. Yang bersuka cita katakan amin. Enggak kelihatan dan enggak kedengeran. Yang bersuka cita katakan amin. Sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janjimu, oh, menepati janjimu. Seperti kami datang ke rumah Tuhan dengan pengawalan pasukan malaikat, kami juga akan kembali pulang dalam perlindungan Tuhan. Kami mau terus hidup jadi berkat di mana Tuhan menaruh kami. Dan hidup kami hidup yang tidak berpura-pura. Kami mau tulus di hadapan Tuhan sehingga berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita akan pulang bersama-sama membawa berkat besar dari Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, membawa keselamatan dalam hidup kita. Penyertaan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari pagi, siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.